Silahkan masuk. Silahkan duduk, Bu. Mungkin saya tutup sebentar ya. Iya. Silahkan duduk, dienakkan ya, Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mengalami gatal-gatal pada paha dan dekat kaki saya, Bu. Saat ini Ibu sedang menstruasi? Iya, hari kedua. Oh iya. Baik Ibu, di sini saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bidan Sumiati yang saat ini bekerja di klinik ini ya Bu ya. Izin bertanya ya Bu. Ibu namanya siapa? D. Nyonya D. Umur 16 tahun. 16 tahun. Alamat? Mana? Pekerjaan? Masih pelajar ya? Masih pelajar. Saat ini Ibu sedang haid hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua. Baik Ibu, ini saya mau memberikan pengertian tentang personal hygiene pada saat menstruasi ya Bu ya. Sesuai dengan yang Ibu keluhkan saat ini, terjadi gatal-gatal dan kemerahan pada selangkangan ya Bu. Ini Ibu mungkin bisa diperiksa sebentar. Mari Ibu, duduk silakan. Ini tadi Ibu sudah saya periksa ya Bu ya. Memang terdapat kemerahan dan gatal-gatal di sekitar selangkangan. Nampak kemerahan ya Bu ya. Di sini mungkin saya mau menyampaikan personal hygiene, jadi kebersihan diri pada saat menstruasi gitu ya Bu ya. Kebersihan saat menstruasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi pertama, jadi penampilan pada saat menstruasi itu biasanya kan ada perubahan hormon sehingga timbul jerawat gitu ya, apalagi pada remaja. Kemudian sosial, jadi dari sosial terutama dari status ekonomi itu juga mempengaruhi proses cara untuk merawat diri pada saat haid. Terus selain itu juga pengetahuan Ibu tentang menstruasi itu juga akan mempengaruhi dari cara personal hygiene saat menstruasi. Selain itu juga kebiasaan diri seseorang. Misalnya Ibu pada saat haid mengganti pembalut sehari berapa kali, itu juga berpengaruh gitu ya Bu ya. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang gitu ya Bu ya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap menstruasi gitu ya Bu ya. Perawatan kulit dan wajah. Perawatan kulit dan wajah itu sangat penting karena biar tampak segar dan menghindari timbulnya banyak jerawat karena tertimbun kotoran juga ya Bu ya. Terus kebersihan rambut. Pada saat haid Ibu juga perlu mencuci rambut karena kebersihan rambut itu juga sangat penting. Paling enggak 2 hari sekali ya Bu ya untuk mencuci rambut. Terus kemudian Ibu juga harus merawat kebersihan, selain kebersihan tubuh dengan mandi dan perawatan tentang genital. Jangan menggunakan sabun yang untuk genital itu ya Bu ya, tidak baik karena itu akan membunuh sel-sel yang bermanfaat di situ. Selain itu juga kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian Ibu juga sangat penting, tolong diperhatikan ya. Selain itu juga penggunaan pembalut. Ibu harus menggunakan pembalut yang berwarna putih, tidak boleh yang berwarna warna-warni. Di situ karena akan mempengaruhi kesehatan di organ genital juga. Begitu ya Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini akan saya lanjutkan lagi, ada hal-hal lain yang akan saya sampaikan ya. Di sini hal-hal yang perlu dilakukan jenengan rutin setiap hari yaitu harus mencuci muka paling enggak 3 kali. Jadi muka harus biar kelihatan bersih dan segar, harus mencuci muka gitu ya Bu ya.
itu untuk menghindari timbulnya jerawat, karena perubahan hormon juga mempengaruhi timbulnya jerawat, tapi jika itu kotor akan memperparah keadaan. Yang kedua, ibu harus mencuci rambut seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu ada hal-hal yang harus dilakukan pada saat haid ya. Pertama mencuci muka, kedua mencuci rambut 2 hari sekali. Terus ibu harus mandi dalam sehari, mandi paling enggak 2 kali, pagi sore. Terus tolong jaga kebersihan kuku ya bu, kukunya harus dipotong, karena nanti kalau pas kukunya panjang-panjang nanti akan beresiko pada saat pembersihan genital, nanti akan mengakibatkan perlukaan dan bisa mengakibatkan infeksi. Terus ibu harus membiasakan diri untuk mencuci tangan pada saat membersihkan genital dan setelah membersihkannya pakai sabun ya bu ya, dibersihkan pakai air mengalir dan pakai sabun. Selain itu, kalau membersihkan alat genital harus memakai air bersih. Kemudian jangan menggunakan antiseptik pembersih vagina pada saat pembersihan genital ya bu ya, karena itu akan beresiko. Terus setelah itu jangan pernah menggunakan parfum atau bedak yang setelah dibersihkan ibu pakai parfum, bedak, pakai ke alat genital, itu juga tidak boleh gitu ya bu ya. Kemudian kalau membasuh alat genital itu diusahakan dari arah depan ke belakang ya bu ya. Selain itu pembalut harus diganti paling enggak 4-5 kali sehari. Kalau sudah di situ sudah pembalutnya gini sudah tertuang darah, sebaiknya segera ganti. Karena apa? Di situ darah yang ada di situ sebagai mediasi kuman, bisa menjadi mediasi kuman dan itu beresiko ya bu ya. Kemudian diusahakan untuk mencukur atau merapikan rambut kemaluan ya bu ya, karena untuk menghindari tumbuhnya jamur di alat genital itu. Setelah itu juga ada hal-hal yang akan berakibat jika personal hygiene pada saat haid itu tidak benar atau tidak baik. Itu akan menimbulkan beberapa efek samping atau dampak, bisa mengakibatkan infeksi pada alat reproduksi gitu ya bu ya. Jadi bisa mengakibatkan infeksi, bisa menimbulkan kanker leher rahim, bisa muncul keputihan, dan hal tersebut harus segera ditangani jika muncul seperti itu. Jika tidak segera ditangani, maka akan bisa menimbulkan kemandulan. Selain kemandulan, juga akan menurunkan kualitas hidup dari penjaningan sendiri, karena akan menurunkan daya tahan tubuh karena infeksi yang terjadi. Dari dampak psikososial itu jenengan seandainya di situ tidak bersih, jenengan kan juga rasa nyamannya kan kurang, ya kan? Terus jenengan jadi tidak percaya diri untuk berkumpul dengan teman, mau duduk juga nggak nyaman. Makanya kebersihan harus tetap dijaga. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ibu sudah paham? Saat ini itu yang saya sampaikan. Jika ibu masih ada keluhan, ada yang belum paham atau ingin menanyakan lagi, ibu bisa datang ke sini. Saya akan terima dengan tangan terbuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari Bu, saya